Universitas Teknologi Nusantara. Beralamat di Jalan Raya Pemda Pangkalan 3, nomor 66 Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, 16710. Memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Menjadi solusi bagi kamu yang jadwal kerjanya shift, sibuk tidak memiliki waktu luang, serta biaya kuliah yang sangat terjangkau, bisa meningkatkan jenjang pendidikan dan karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Hayati, mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara, jurusan Manajemen semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tugas mata kuliah Bisnis Pengantar dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto STMM. A few moments later. Materi pertemuan 10. Komunikasi bisnis. A. Tujuan pembelajaran. 1.1 Menjelaskan komunikasi bisnis dengan baik. 1.2 Memberikan gambaran hakikat komunikasi. 1.3 Manfaat komunikasi dua arah. 1.4 Pentingnya komunikasi dalam manajemen. Dan 1.5 Mengatasi masalah dalam organisasi. Latar belakang. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam jenis dan bentuk komunikasi untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam lingkungan bisnis, ada aneka ragam komunikasi yang telah ada untuk perdagangan yang dapat digunakan para pengusaha untuk berkomunikasi dengan masyarakat konsumen. Menurut Reed Sunderland, komunikasi berlangsung apabila manusia dibawa memasuki pengalaman, berbagai persepsi dan asumsi mengenai apa yang nyata atau real, relevan dan penting dalam situasi tertentu. Menurut Berko, komunikasi adalah proses mengirimkan, menerima dan memahami gagasan dan perasaan dalam bentuk pesan verbal atau nonverbal secara disengaja atau tidak disengaja. 1.1 Pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol maupun perilaku ataupun tindakan. Komunikasi bisnis ialah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, untuk mencapai tujuan tertentu. A. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama ada sumber, 2. Proses encoding, 3. Pesan, 4. Media, 5. Gangguan, 6. Lingkungan, 7. Proses decoding, 8. Penerima, 9. Pengaruh, 10. Tanggapan balik. B. Bentuk dasar komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi terdiri atas dua bentuk, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. A. Komunikasi verbal adalah pernyataan lisan antar manusia
lewat kata-kata dan simbol umum yang sudah disepakati antar individu, kelompok, bangsa, dan negara. Jadi, definisi komunikasi verbal dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang menggunakan kata-kata secara lisan dengan sadar dilakukan oleh manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. B. Komunikasi nonverbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam presentasi, di mana penyampaiannya bukan dengan kata-kata, tetapi melalui gerakan-gerakan anggota tubuh yang sering dikenal dengan istilah bahasa isyarat atau body language. Selain itu, penggunaan bahasa nonverbal dapat melalui kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan penggunaan simbol-simbol. C. Proses komunikasi. Menurut Thiel dan Bove, dalam bisnis communication today, terdapat 6 tahap dalam proses komunikasi. 1. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. 2. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. 3. Pengirim menyampaikan pesan. 4. Penerima menerima pesan. 5. Penerima menaksirkan pesan. 6. Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. D. Memahami komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis antar pribadi sesama rekan bisnis ialah 1. Menyampaikan informasi bisnis. 2. Berbagi pengalaman bisnis. 3. Menumbuhkan simpati. 4. Melakukan kerjasama bisnis. 5. Menceritakan kekecewaan atau kesalahan. 6. Menumbuhkan motivasi bisnis. 1.2. Hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyampaikan isi pesannya kepada manusia lain untuk mencapai tujuan tertentu. A. Unsur-unsur yang harus ada dalam proses komunikasi adalah 1. Sumber atau pengirim pesan atau komunikasi atau source atau encoder, yaitu seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi atau institusi yang memiliki motif, mengambil inisiatif, dan menyampaikan pesan. 2. Pesan atau informasi atau message dalam bentuk lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis secara lisan, gambar, angka, dan gestura yang dapat berbentuk sinetron, iklan, berita, film, billboard, dan lain-lain. 3. Saluran atau media atau channel, yaitu sesuatu yang dipakai sebagai alat penyampaian atau pengirim pesan, misalnya telepon tetap, telepon seluler, radio, surat kabar, majalah, televisi, gelombang udara, dalam konteks komunikasi antar pribadi secara tatap muka. 4. Penerima atau komunikan atau receiver atau decoder, yaitu seseorang atau sekelompok orang atau organisasi atau institusi yang menjadi sasaran penerima pesan. B. Proses komunikasi. 1. Proses komunikasi dalam perspektif psikologis. Pesan yang disampaikan terdiri dari 2 aspek, yakni isi pesan dan lambang. Konkretnya, isi pesan itu adalah pikiran dan perasaan, sedangkan lambang adalah bahasa. 2. Proses komunikasi dalam perspektif mekanistis.
Proses ini berlangsung ketika komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan secara lisan maupun tulisan. A. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media atau saluran. Ada dua jenis lambang ini, yaitu verbal dan non-verbal. 1. Lambang verbal yakni bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. 2. Lambang non-verbal, yakni yang bukan berupa bahasa seperti isyarat anggota tubuh, gestur tanda-tanda yang bukan berupa bahasa baik lisan maupun tulisan. B. Proses komunikasi secara sekunder. Ada 3 elemen atau faktor lainnya yang juga penting dalam proses komunikasi, yaitu 1. Akibat atau dampak atau hasil. Akibat ini terjadi pada pihak penerima atau komunikan setelah menerima pesan. 2. Umpan balik atau feedback adalah tanggapan balik dari pihak penerima atau komunikan atas pesan yang diterimanya. 3. Gangguan atau noise adalah faktor-faktor fisik atau teknis ataupun psikologis, dapat berupa semantik yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses komunikasi. C. Komunikasi sebagai proses sosial. Komunikasi sebagai proses sosial artinya adalah tindakan komunikasi antar individu atau kelompok yang melibatkan intensitas, motivasi, dan kemampuan yang berlangsung terus-menerus tanpa akhir. Hal tersebut menjadikan komunikasi merupakan hal yang bersifat kompleks, dinamis, serta berubah secara kontinu. D. Komunikasi sebagai peristiwa sosial. Komunikasi sebagai peristiwa sosial artinya adalah ketika terjadi proses sosial, maka terjadi juga proses komunikasi. Peristiwa komunikasi disebut juga kejadian interaksi dari sejumlah orang dengan perantaraan lambang-lambang komunikasi. E. Komunikasi sebagai ilmu. Struktur ilmu pengetahuan meliputi aspek aksiologi, epistemologi, dan ontologi. 1. Aksiologi mempertanyakan dimensi utilitas, faedah, peranan, dan kegunaan. Perkembangan ilmu pengetahuan telah banyak dimanfaatkan untuk memecahkan persoalan-persoalan sosial. 2. Epistemologi menjelaskan norma-norma yang dipergunakan ilmu pengetahuan untuk membenarkan dirinya sendiri. Ilmu komunikasi pada umumnya dianggap sebagai subordinat ilmu lain. 3. Ontologi mengenai struktur material dari ilmu pengetahuan. 1.3. Pentingnya komunikasi dua arah. Tidak jarang antara pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan mengalami distorsi. Penyebabnya antara lain karena interaksi yang terganggu oleh adanya kekurangpahaman penerima pesan, kebisingan, dan media yang buruk. Biasa muncul karena komunikasi yang terjadi hanyalah bersifat searah. Keberhasilan komunikasi dua arah di dalam suatu organisasi akan ditentukan oleh kesamaan pemahaman antara orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Kesamaan pemahaman ini dipengaruhi oleh kejelasan pesan, cara penyampaian pesan, perilaku komunikasi, dan situasi, tempat, dan waktu komunikasi. 1.4. Komunikasi dalam manajemen. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses suatu ide dialihkan dari satu sumber kepada
satu atau banyak penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Mengapa komunikasi ini penting dalam manajemen? Komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dibangun oleh komunikasi yang baik juga antar anggotanya sehingga memiliki tujuan yang selaras antara anggota dan pemimpinnya. Komunikasi yang baik juga dapat menjalin hubungan yang baik antara atasan dengan karyawan atau karyawan antar karyawan, sehingga tidak terjadi perselisihan antar karyawan karena salah paham. Berikut ini beberapa peran komunikasi, yaitu 1. Menciptakan kepuasan kerja. Jika lingkungan kerja ramah, di mana bawahan didorong untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka kepada manajer mereka mengenai pekerjaan terkait. 2. Menyelesaikan konflik. Komunikasi yang terbuka di tempat kerja dapat membantu mencegah dan menyelesaikan konflik. 3. Meningkatkan produktivitas. Setiap perusahaan memiliki seperangkat visi dan misi yang jelas. Manajer harus dapat mengkomunikasikan hal itu kepada karyawan dan memastikan bahwa semua anggota timnya bekerja menuju tujuan yang sama. 4. Pembentukan hubungan. Komunikasi terbuka, baik antara karyawan dan manajer, atau antara manajemen dan karyawan, mengarah pada pembentukan hubungan pribadi dan profesional yang baik. 5. Pemanfaatan sumber daya. Jika sebuah perusahaan menghadapi masalah, krisis dan konflik akibat miskomunikasi antara karyawan, menyebabkan penundaan yang tidak perlu dalam pekerjaan sehari-hari. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya yang menurunkan produktivitas kerja secara keseluruhan. Jadi, lingkungan komunikasi yang baik adalah suatu keharusan bagi setiap perusahaan untuk lebih memanfaatkan sumber daya dan meningkatkan produktivitas. 1.5 Sumber penyebab timbulnya konflik dalam organisasi. Komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber konflik. Variabel pribadi. Sumber konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi, yang meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu. Karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan dan berbeda dengan individu yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa tipe kepribadian tertentu, misalnya individu yang sangat otoriter, dogmatik, dan menghargai rendah orang lain, merupakan sumber konflik yang potensial. 1.6 Mengelola konflik dalam organisasi. Para manajer menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menangani konflik. Upaya penanganan konflik sangat penting dilakukan, karena setiap jenis perubahan dalam suatu organisasi cenderung mendatangkan konflik. Konflik dapat menghancurkan organisasi melalui penciptaan dinding pemisah di antara rekan sekerja, menghasilkan kinerja yang buruk dan bahkan pengunduran diri. Para manajer organisasi publik harus menyadari bahwa karena konflik disebabkan oleh faktor-faktor yang berlainan, maka model yang digunakan dalam pengelolaan konflik juga berlainan, tergantung keadaan. Memilih sebuah model pemecahan konflik yang cocok tergantung pada beberapa faktor, termasuk alasan mengapa konflik terjadi dan hubungan khusus antara pimpinan dengan pihak yang terlibat konflik. Kesimpulan, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan dalam lingkungan bisnis untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara internal
maupun eksternal, yang mencakup komunikasi verbal dan nonverbal untuk mendukung kelancaran operasi, pengambilan keputusan, membangun hubungan, hingga meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Komunikasi bisnis yang efektif sangat penting karena menjadi fondasi utama untuk kesuksesan bisnis, memengaruhi penjualan, kepuasan pelanggan, serta hubungan dengan mitra dan pihak lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun penyampaian yang kurang jelas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.